Ujian tulis berbasis komputer UTBK masuk perguruan tinggi negeri gelombang 2 di Universitas Airlangga Surabaya berlangsung 20 sampai 25 Juli mendatang. Seperti juga di gelombang pertama, rapid test menjadi salah satu syarat mengikuti ujian ini. Seorang calon peserta harus gigit jari karena rapid testnya reaktif. Farel harus memendam kecewa karena divonis tidak bisa mengikuti ujian tulis berbasis komputer UTBK masuk perguruan tinggi negeri gelombang 2. Rapid test pertama yang ia lakukan hasilnya non-reaktif. Tapi karena habis masa berlakunya, pekan lalu ia kembali rapid test di sebuah laboratorium. Hasilnya reaktif. Farel yang mengetahui bahwa rapid test bukan bahan diagnosis kondisi kesehatannya tetap datang ke lokasi ujian di Universitas Airlangga Surabaya pada 20 Juli. Tapi usahanya sia-sia belaka. Panitia tetap menolaknya. Ia mengaku tak mengetahui ada opsi untuk penjadwalan ulang ujian gelombang 2. Sebelumnya itu pernah rapid cuman sudah masa tenggang, expired gitu ya. Terus kemarin Sabtu itu saya coba lagi dan ternyata hasilnya reaktif. Terus karena saya juga belum tahu ternyata bisa lewat email. Nah, akhirnya saya ketinggalan informasi terus juga nggak bisa reschedule itu tadi. Gimana Mas reaksinya ketika tahu tidak dibolehkan? Ya awalnya kecewa sih, tapi ya gimana lagi ya, kayak mungkin memang udah jalannya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengeluarkan surat edaran tentang peserta UTBK yang wajib melakukan rapid test atau swab test. Hasilnya wajib non-reaktif untuk rapid test dan negatif untuk swab test. Sejumlah pihak menilai aturan ini salah kaprah. Aturan ini menunjukkan hasil rapid test seolah-olah menjadi bahan diagnosis kondisi kesehatan seseorang. Diketahui, hasil reaktif dalam rapid test tidak otomatis seseorang tertular virus COVID-19. Begitu juga non-reaktif. Belum tentu seseorang bebas virus COVID-19. Hanya swab test yang bisa menjadi bahan diagnosis. Panitia ujian pun sebenarnya tidak menetapkan hasil rapid test ini sebagai syarat. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena ada kebijakan dari Pemkot Surabaya. Sebenarnya kalau untuk rapid ini tidak ada persyaratan yang ditetapkan oleh LTMPT. Oleh sebab itu, perguruan tinggi ketika sebagai pusat UTBK menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mulai dari mereka masuk lokasi sampai dengan mereka menjalankan ujian dan keluar dari lokasi ujian. Untuk menghindari terbentuknya klaster baru dan juga sebagai ketika protokol kesehatan diterapkan ini bisa menyekat penyebaran dari COVID ini. Tetapi tentu perguruan tinggi ini ada di suatu daerah yang punya kebijakan yang berbeda dengan daerah yang lain. Oleh sebab itu, karena kita berada di Surabaya, sementara surat edaran ataupun juga surat dari wali kota, itu peserta UTBK itu wajib memenuhi pemeriksaan rapid test. Rapid test kembali dijadikan vonis seseorang bisa atau tidak mengikuti ujian masuk 4 perguruan tinggi negeri di Surabaya. Pada UTBK gelombang pertama masuk Universitas Airlangga, dari 12.926 calon peserta, 88 diantaranya dinyatakan reaktif. Untuk gelombang 2 yang diikuti calon mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dan PENS ITS, ada 12.040 peserta dan 18 calon peserta dinyatakan reaktif. Panitia mengakomodir peserta yang reaktif untuk kembali rapid test pada 16-18 Juli lalu dan mengajukan penjadwalan ulang. Kalau hasilnya non-reaktif, maka mereka bisa mengikuti ujian pada 28 dan 29 Juli. Total ada hampir 300 calon peserta yang ikut ujian susulan ini. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.